Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nursafa sebagai pembicara pertama dari tim Andrew JC sebagai tim oposisi. Sesuai dengan mosi yang menyatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Tim kami tidak setuju dengan mosi tersebut, dikarenakan COVID-19 yang telah melanda dunia, bahkan tercatat pada awal Maret tahun 2020 telah mendarat di Indonesia, yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia pun menurun drastis akibat dari dampak COVID-19 tersebut. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai strategi guna memulihkan perekonomian Indonesia, yaitu dari berbagai sektor. Strategi tersebut pun diupayakan mampu memulihkan perekonomian di Indonesia. Namun pada mosi dipaparkan bahwasannya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Kami tidak setuju dengan mosi tersebut, dikarenakan terhitung pada akhir tahun 2020, tercatat pada data yang kami dapatkan melalui liputan6.com, mencatat yaitu turunnya wisatawan asing sebanyak 440 juta, mengakibatkan devisa negara kita pun menurun sebesar 14,5 hingga 15,8 miliar dolar. Yang mana hal ini pun terjadi dikarenakan sektor pariwisata sangat mengandalkan pergerakan manusia, sehingga kami pun tidak setuju dengan mosi tersebut. Dan maka dari itu kami menyetujui bahwasannya pemulihan ekonomi nasional dapat kembali stabil dengan memaksimalkan adanya sektor dari perdagangan. Hal ini kami buktikan dari data yang kami dapatkan melalui CNN Indonesia, yaitu Badan Pusat Statistik atau istilahnya BPS menyatakan bahwa data perkembangan ekspor impor di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu nilai ekspor Indonesia pada Januari tahun 2021 mencapai 15,30 miliar dolar atau naik hingga 12,24% dibanding Januari tahun 2020. Dan juga peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena adanya peningkatan ekspor migas sebesar 8,30% dan non-migas naik hingga lebih tinggi yaitu 12,49%. Dan hal ini pula meyakinkan kami bahwa sektor perdagangan mampu memaksimalkan dan memulihkan perekonomian di Indonesia. Untuk membangun negara yang demokratis, maka ekonomi yang merdeka harus dibangun. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bima Kurniawan, pembicara 2 dari tim Andrew JC sebagai oposisi. Kami dengan tegas menolak mosi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Memang pada tahun 2019 lalu, sektor pariwisata tidak sedikit menyumbang kepada devisa negara. Tetapi untuk pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini, kita tidak bisa menggunakan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Dikarenakan seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa lonjakan COVID-19 kerap kali terjadi ketika ada libur panjang. Dan hal itu dikarenakan karena banyaknya warga yang pergi ke tempat wisata dan kemudian akhirnya menimbulkan banyak kerumunan. Dan oleh sebab itu kami di sini mengusung proposal, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 dengan memaksimalkan sektor perdagangan sebagai kunci utama. Dan dengan adanya proposal ini kami juga membawa beberapa alasan kunci, yaitu yang pertama, menurut data dari bps.go.id, ekspor Indonesia mulai dari Januari hingga Desember tahun 2020 itu mencapai 163,3 miliar US dollar, baik itu di bidang migas maupun non-migas. Kemudian untuk impornya mulai dari Januari hingga Desember tahun 2020 itu menurun 10 hingga 20%. Artinya di sini perdagangan di Indonesia ekspor impornya turut serta aktif tetap tumbuh dan juga berkontribusi besar selama pandemi berlangsung. Kemudian juga menurut Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki menyatakan bahwa UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan juga UMKM ini dibuktikan dengan kontribusinya sebanyak 60 juta unit
yang berkontribusi hingga 60% PDB nasional. Dan juga selain itu, menurut data dari APEC tahun 2018, UMKM di Indonesia itu berkontribusi sebanyak 97% dari total usaha yang ada di Indonesia, dan bahkan 50% dari total pekerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian setelah itu, menurut data dari Bank DBS Indonesia, 90% pengguna internet di Indonesia itu telah melakukan transaksi e-commerce. Oleh karena itu, Indonesia menduduki peringkat 1 pengguna e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di sini e-commerce memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia, dan didukung lagi oleh adanya COVID-19 yang menaikkan jumlah pelanggannya hingga 66%. Dan kemudian yaitu data yang kami lansir dari situs resmi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menggelontorkan sejumlah dana besar untuk pemulihan ekonomi nasional pada beberapa sektor, yaitu yang membuat mengejutkan, yaitu salah satu sektor yang mendapat dana yang cukup besar yaitu UMKM, yaitu sebesar 187,17 triliun rupiah, dan angka ini lebih besar daripada dana untuk perlindungan sosial yang hanya 150,21 triliun rupiah, dan bahkan lebih besar daripada bidang kesehatan yang hanya 173 triliun rupiah. Dan dari beberapa data dan fakta yang kami paparkan tadi, ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan lah yang merupakan salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami dengan tegas menolak adanya mosi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama, dan kami mengajukan proposal pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor perdagangan sebagai kunci utama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Udari Alamullah sebagai bicara ketiga oposisi dari tim Andrew Jesse. Mungkin sebagian dari kalian di sini ada yang tidak menangkap secara keseluruhan apa yang telah terjadi pada debat kali ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin penting yang telah terjadi pada debat hari ini. Poin pertama, apa itu pemulihan ekonomi nasional? Poin kedua, mengapa kita tidak bisa memilih sektor pariwisata sebagai kunci utama daripada pemulihan ekonomi nasional itu sendiri? Yang ketiga adalah proposal kami. Kami sampai detik ini masih tetap tidak setuju dengan adanya mosi ini. Mengapa? Karena seperti kesimpulan yang telah diberikan oleh pembicara satu maupun kedua kami, yang berasumsi bahwa sektor pariwisata adalah sesosok antagonis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ini. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh ke dalam pidato saya akan menjelaskan poin pertama tadi. Oke, apa itu pemulihan ekonomi nasional? Seperti yang telah diucapkan oleh pembicara satu kami, pemulihan ekonomi nasional adalah suatu tindakan oleh pemerintah guna memulihkan perekonomian nasional. Dikutip dari kata memulihkan ekonomi nasional, kita bisa tahu bahwa pemulihan ekonomi nasional ini sendiri datang pada saat-saat genting. Dan sesuai dengan mosi hari ini yang bertajuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan maksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama, maka dari itu kita memerlukan solusi yang benar-benar tepat untuk menangani hal ini. Hal tersebut mengantarkan saya pada poin kedua, yaitu mengapa kita tidak bisa memilih sektor pariwisata sebagai kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara kami, bahwa sepanjang 2020 telah terjadi penurunan angka pariwisatawan sejak COVID-19 menyerang Indonesia pada awal Maret 2020. Seperti yang dilansir oleh liputan6.com, bahwa sepanjang satu semester 2020 telah mengalami penurunan jumlah wisatawan asing hingga 440 juta, yang mengakibatkan devisa negara Indonesia menjerit kesakitan. Karena 14,5 hingga 15,8 miliar US dollar lenyap gitu saja. Maka dari itu, tuan dan nyonya yang saya hormati, alih-alih mengembalikan ekonomi negara yang berjalan tempat akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata justru merugikan negara. Mungkin suara-suara dari tim pemerintah akan berasumsi bahwa bukankah semua sektor sedang berjalan di tempat atau bahkan merugikan negara pada era pandemi COVID-19. Mungkin benar demikian, namun tidak semua sektor berjalan tepat atau bahkan merugikan seperti sektor pariwisata. Karena faktanya, sektor perdagangan selama masa pandemi terus berjalan untuk menopang ekonomi nasional.
Dikutip dari detiknews.com bahwa jumlah ekspor Indonesia meningkat hingga 7,9% dibandingkan dengan jumlah ekspor Indonesia pada periode 2019. Adanya destinasi utama ekspor Indonesia pada 2020 yang berupa makanan adalah Amerika Serikat, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Amerika Serikat sendiri menjadi pembeli terbesar Indonesia dengan membelanjakan sekitar 293,6 juta US dollar. Tidak hanya itu, dikutip dari liputan6.com, produk non-migas Indonesia yang menjadi komoditas utama Indonesia yang menghimpun hingga 94,6% total ekspor Indonesia mampu memberikan aliran dana hingga 12,9 miliar US dollar pada April 2020. Cukup dengan penjabaran poin kedua, mari kita lanjut ke dalam poin ketiga, yaitu proposal. Berhubungan dengan penjabaran saya pada sebelumnya, kami akan mengubah sektor wisata yang digadang-gadang akan menjadi kunci utama daripada pemulihan ekonomi nasional dengan sektor perdagangan. Mengapa? Mengapa perdagangan? Selain penjabaran yang kami berikan tadi, bagaimana tentang perdagangan akan tetap berlangsung meskipun diterpa pandemi COVID-19, sektor pariwisata sendiri memiliki satu catatan yang dimana sektor perdagangan itu bisa mengatasinya. Sektor pariwisata, baik praktik maupun pelaksanaannya, hanya bisa dilakukan secara luring, yang dimana hal ini cukup berbahaya dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak pernah berhenti. Sedangkan sektor perdagangan memiliki sebuah metode baru yang seperti yang diucapkan oleh pembicara kedua dari tim kami, di mana sektor perdagangan memiliki sebuah metode berupa e-commerce, di mana metode ini sangatlah mendukung di masa pandemi ini, karena e-commerce sendiri membuat praktik perdagangan bisa dilakukan secara jarak jauh, sehingga mengurangi risiko penularan COVID-19. Maka dari itu, tuan dan nyonya yang saya hormati, sektor perdagangan sangatlah cocok untuk memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dan percayalah pada kami, karena proposal yang kami ajukan memiliki landasan opini yang logis dan juga didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan faktual. Maka dari itu tim kami yang berhak menang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nursafa sebagai pembicara penyimpul oposisi dari tim Andrew Jesse. Setelah kita melewati masa perdebatan tadi, baik dari pembicara 1, pembicara 2, maupun pembicara 3, tim oposisi kami, dengan tegas kami memaparkan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi yang menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1, pembicara 2 maupun pembicara 3, dari sektor pariwisata, Indonesia telah kehilangan devisa negara yang cukup besar. Selain itu, adanya lonjakan pasien positif COVID-19 yang dikarenakan adanya libur panjang sehingga masyarakat berlibur ke tempat wisata, yang mana sehingga menyebabkan adanya kerumunan. Sehingga kami menyetujui pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mendorong adanya pemaksimalan di sektor perdagangan, yang mana telah dipaparkan sebelumnya. Perkembangan ekspor di Indonesia melonjak cukup signifikan. Selain itu, adanya program UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi nasional di negara kita, dan juga adanya peningkatan penggunaan e-commerce selama pandemi. Dan juga dari data tersebut semakin yakin kami bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi yang memaparkan bahwa sektor pariwisata lah sebagai kunci utama. Kita bisa menggunakan sektor perdagangan guna memulihkan ekonomi nasional. Terima kasih.